Audio Al-Wasiat oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi alaihissalam. Diterjemahkan oleh Abdul Wahid H.A. Dicetak ulang di Malaysia dengan izin Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Cetakan pertama Malaysia 2006. Bismillahirrahmanirrahim. Prakata. Dengan kurnia Allah Ta'ala dan rahmatnya, Kitab Al-Wasiat tulisan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah yang beliau tulis pada akhir tahun 1905, untuk pertama kalinya diterjemahkan dan disiarkan di Indonesia pada tahun 1949, di bawah restu dan penelitian yang tercinta Bapak Amir Mubalik, Maulana Rahmat Ali Sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak akan dapat melupakan jasa-jasa beliau pada kita semua. Kita doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan berkatnya yang tiada terhingga ke atas ruh beliau, dan dengan demikian juga ke atas cucu beliau. Amin. Sekarang karena kitab ini sudah habis dan sudah berlalu masa 22 tahun, sedangkan selama masa itu bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat majunya, maka terjemahan ini dilihat kembali oleh saudara Ar Ahmad Anwar, dan di sana sini diremajakan supaya lebih enak dan lebih lancar dibacanya. Atas peremajaan itu saya mengaturkan ribu-ribu terima kasih dan jazakumullah ahsanal jaza. Kitab Al-Wasiat ini adalah sangat penting untuk ditelaah, direnungkan dan akhirnya diamalkan oleh saudara-saudara Ahmadi yang sungguh-sungguh hendak mencari dan mencapai keredaan ilahi. Hanya mengaku baiat saja, tanpa mentaati ajaran, anjuran dan pesan wasiat beliau yang akhir. Apa gunanya ikrar baiat itu? Dalam kitab kecil ini ada kabar suka juga, yaitu kudrat kedua atau khilafat Rashidah selamanya akan tinggal bersama kita dan sampai kiamat silsilahnya tidak akan putus. Ini adalah suatu kabar suka yang akan menghidupkan Islam, kerana khilafat Rashidah inilah yang menjadi ruh bagi kebangkitan Islam kedua kali. Khilafat Rashidah adalah kurnia Allah yang maha besar, yang tiada tara dan bandingannya. 1000 tahun lamanya Islam menderita kekalahan dan kemalangan oleh kerana tiada khilafat Rashidah di dalam umat Islam. Fajar kemenangan Islam untuk kedua kalinya telah menyingsing di ufuk timur, dan tiada suatu kekuatan pun di permukaan bumi akan berdaya menghalanginya. Akan tetapi, untuk rencana memenangkan Islam ke seluruh dunia ini, tiada akan dapat kalau hanya dengan cakap kosong dan ikrar saja. Untuk proyek raksasa ini perlu ada uang. Dalam kitab Al-Wasiat ini telah dipesankan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa orang yang menghindarkan diri dari anjuran wasiatnya akhirnya kelak akan menyesal dan sedih seraya berkata, alangkah baiknya kalau semua harta bendaku, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, aku berikan dalam jalan Allah, supaya aku terhindar dari azab ini. Berwasiat adalah suatu jaminan pasti atas kehidupan surga. Suatu jual beli dengan Allah Ta'ala yang tidak terlalu mahal. Kalau difikir-fikir, apa pernahkah seseorang menderita kerugian bila berniaga dengan Allah Ta'ala? Mustahil, bukan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua untuk melaksanakan program Al-Wasiat ini. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalam. Penterjemah Wahid H.A. Mubalik Ahmadiyah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nassalli ala Rasulil Karim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan selawat serta salam disampaikan kepada Rasulnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunannya dan para sahabat semuanya. Dan sesudah itu, oleh kerana Allah Ta'ala secara berturut-turut memberitahukan kepadaku dengan wahyu bahawa wafatku telah dekat, begitu bertubi-tubi wahyunya, sehingga hidupku ini digoncangkan dari dasarnya.
dan kehidupan ini jadi dinginlah bagiku. Sebab itu, kurasa patut menuliskan beberapa nasihat bagi sahabat-sahabatku dan bagi orang-orang yang ingin mengambil faedah dari perkataanku. Maka pertama-tama akan kuterangkan wahyu suci yang mengkabarkan tentang wafatku dan yang menggerakkan aku berbuat ini. Wahyu itu dalam bahasa Arab, dan sesudah menyebutnya, wahyu yang dalam bahasa Urdu pun akan kucantumkan juga. Terjemah, ajal engkau telah dekat, dan tidak kami tinggalkan suatu sebutan pun yang akan menghina engkau. Tinggal sedikit lagi jangka waktu yang ditetapkan Tuhan tentang engkau. Akan kami jauhkan dan hindarkan semua celahan. Di antaranya satu pun tidak kami biarkan, yang dengan menyebutkannya bertujuan sengaja hendak menghinakan engkau. Kami kuasa bahwa kabar-kabar gaib tentang orang-orang yang melawan engkau, sebagiannya kami perlihatkan di masa hidup engkau, atau memberi wafat kepada engkau. Engkau akan wafat dalam keadaan di mana aku senang kepada engkau. Kami selamanya menyediakan tanda-tanda yang nyata untuk kebenaran engkau. Segala apa yang dijanjikan telah dekat. Segala nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepada engkau, ceritakanlah kepada manusia. Barang siapa menjalankan takwa dan sabar, maka Allah sekali-kali tidak akan menghilangkan ganjaran orang-orang yang berbuat baik ini. Di sini harus diingat bahwa firman Allah yaitu bahwa kami tidak akan membiarkan suatu sebutan pun yang menyebabkan kehinaan dan kerendahan kehormatan engkau. Mengandung dua erti. Pertama, semua celahan yang disiarkan dengan niat menghinakan engkau akan kami jauhkan, dan satu pun tidak akan tertinggal bekas-bekasnya. Kedua, semua orang yang suka mencela itu, yang tidak mau meninggalkan kejahatannya, dan yang tidak berhenti dari mencelahnya, semuanya akan kami hindarkan dari dunia dan akan kami hapuskan dari muka bumi. Oleh lenyapnya mereka, maka segala celahan yang bukan-bukan itu pun turut lenyap pula. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pula kepadaku perihal wafatku dengan perkataan dalam bahasa Urdu seperti yang tercantum di bawah ini. Artinya, hari tinggal sedikit lagi. Pada hari itu, semuanya akan termenung kesedihan. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Kemudian baru akan terjadi yang berhubungan dengan diri engkau. Sesudah memperlihatkan beberapa kejadian dan beberapa keanehan kudrat, barulah akan terjadi kejadian yang berkenaan dengan diri engkau. Tentang beberapa kejadian itu diberitahukan kepadaku, bahwa dari seluruh penjuru dunia kematian akan menghamparkan sayapnya, dan gempa akan datang dengan sangat dahsyatnya, laksana kiamat. Bumi akan dijungkir balikkan, banyak kehidupan orang akan pahit. Kemudian orang-orang yang taubat dan berhenti dari dosa, Allah akan kasihan pada mereka. Sebagaimana tiap Nabi pernah mengkhabarkan tentang zaman ini, semuanya itu pasti akan terjadi. Tetapi orang-orang yang membersihkan hatinya dan mengambil jalan yang disukai Allah, mereka tak usah takut dan tidak akan gelisah. Allah Ta'ala berfirman kepadaku, engkau adalah nazir daripadaku. Akulah yang mengutus engkau, supaya orang-orang berdosa dipisahkan dari orang-orang yang berbuat baik. Lagi Allah Ta'ala berfirman, telah datang seorang nazir, tetapi dunia tidak menerimanya. Akan tetapi Tuhan akan menerimanya dan akan memperlihatkan kebenarannya. Dengan serangan-serangan yang maha hebat, aku akan memberi berkat begitu banyaknya kepada engkau, sehingga raja-raja akan mencari berkat dari pakaian-pakaian engkau. Tentang gempa mendatang yang amat dahsyat itu, diberitahukan kepadaku firman-Nya, kemudian akan datang musim bunga. Sesudah itu, firman Tuhan akan sempurna sekali lagi.
Sebab itu, kedatangan sebuah gempa yang mendahsyatkan Allah sudah pasti. Tetapi orang-orang yang benar akan terpelihara daripadanya. Maka dari itu jadilah orang-orang yang benar. Peganglah takwa supaya terpelihara. Takutlah sekarang pada Tuhan, supaya kamu terpelihara dan ketakutan pada hari itu. Sudah pastinya langit akan memperlihatkan sesuatu, dan bumi pun menzahirkan juga. Tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhan akan terpelihara. Tuhan berfirman kepadaku, bahwa beberapa kejadian akan lahir, dan beberapa bala bencana akan turun ke bumi ini. Sebagiannya akan lahir di masa hidupku, dan sebagian lagi sepeninggalku. Dia akan memberi kemajuan kepada jemaat ini. Sebagian di tanganku, dan sebagian lagi kemudian sesudah aku tiada. Ini adalah sunnah adat kebiasaan Allah Ta'ala. Semenjak dia menjadikan manusia di atas bumi ini, selamanya sunat ini dizahirkannya, yaitu dia selalu menolong nabi-nabi dan rasul-rasulnya dan memberi kemenangan kepada mereka. Sebagai firman-Nya, كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. Artinya, sudah dituliskan Allah bahwa aku dan rasul-rasulku lah yang menang. Dan yang dimaksudkan dengan kemenangan ialah sebagaimana cita-cita para rasul dan para nabi, yaitu keterangan dan dalil Tuhan sempurna di atas bumi, dan tidak seorang pun dapat melawannya. Begitulah Allah Ta'ala membuktikan kebenaran mereka dengan tanda-tanda yang kuat. Dan kebenaran yang hendak dikembangkan mereka di dunia, di tangan mereka lah ditanamkannya benihnya itu. Akan tetapi, untuk menyempurnakannya, tidak dikerjakannya dengan perantaraan tangan mereka. Para rasul itu, bahkan mereka diwafatkannya di dalam waktu yang menurut lahiriah mengandungi kecemasan tentang gagalnya pekerjaan. Musuh-musuh diberinya tempo untuk ketawa, bersenda gurau, mencelah dan memaki. Dan bila mereka sudah puas menertawakan, barulah diperlihatkannya tangan kedua dari kudratnya. Dan diadakannya bahan-bahan yang dengan perantaraannya, cita-cita yang terbengkalai tadi akan sampai kepada kesempurnaannya. Alhasil, dia memperlihatkan dua macam kudrat. Pertama, dengan tangan para nabi, diperlihatkannya tangan kudratnya. Kedua, sepeninggalan wafat nabi, di waktu menghadapi kesukaran-kesukaran, sedang musuh lagi berusaha sekuat tenaga, dan menyangka bahwa sekarang usaha ini gagal. Dan mereka yakin bahwa sekarang jemaat ini akan hancur. Orang-orang dari kalangan jemaat pun jadi merasa ragu-ragu. Mereka jadi putus pengharapan. Malah beberapa yang sial di antaranya, mereka menyimpang ke jalan murtad. Dalam keadaan demikian, Allah Ta'ala untuk kedua kali menunjukkan kudratnya yang amat kuat, dan jemaat yang hampir akan roboh itu disambutnya kembali. Jadi, orang yang sabar sampai akhir, ia akan menyaksikan mukjizat Allah Ta'ala ini. Sebagaimana telah terjadi di waktu Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW wafat, yang disangka orang bukan pada waktunya, dan banyak di antara orang-orang desa yang bodoh, balik murtad, dan sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhu pun pernah terlampau sedihnya, hampir-hampir seperti gila rupanya. Pada ketika itulah Allah Ta'ala menegakkan Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk memperlihatkan kudratnya kedua kali, dan Islam yang hampir-hampir akan tumbang itu ditopangnya kembali, dan janji yang difirmankannya ditepatinya, yaitu وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Maksudnya, akan kami kuatkan lagi kaki mereka sesudah kecemasan dan ketakutan. Begitu pula kejadian di waktu Hazrat Musa alaihissalam. Ketika wafat di perjalanan antara Mesir dan Kanaan, sebelum beliau dapat membawa Bani Israel di tempat yang dituju menurut perjanjian.
Wafat beliau menyebabkan suatu kesedihan yang luar biasa di kalangan Bani Israel. Seperti tertulis dalam Taurat, Bani Israel terus-menerus menangis 40 hari lamanya, disebabkan wafat beliau yang tidak disangka-sangka, dan perpisahan dengan Hazrat Musa alaihissalam yang tidak disangka-sangka itu. Begitu pula telah terjadi dengan Hazrat Isa alaihissalam. Ketika beliau disalib, semua Hawari terpencar kian kemari, malah seorang di antaranya terus murtad. Sebab itu, wahai saudara-saudara, karena sejak dahulu begitulah sunatullah, adat kebiasaan Allah, bahwa Allah Ta'ala menunjukkan dua kudratnya, supaya diperlihatkannya bagaimana cara menghapuskan dua kegirangan yang bukan-bukan dari musuh. Maka sekarang tidak mungkin Allah Ta'ala akan meninggalkan sunnahnya yang tidak berubah-ubah itu. Maka janganlah kamu bersedih hati, kerana huraianku yang aku terangkan di mukamu ini. Jangan hendaknya hatimu jadi kusut, kerana bagimu perlu pula melihat kudrat yang kedua. Kedatangannya kepadamu adalah membawa kebaikan, karena dia selamanya akan tinggal bersama kamu, dan sampai kiamat silsilahnya tidak akan putus-putus. Kudrat kedua itu tidak dapat datang sebelum aku pergi. Maka Tuhan akan mengirimkan kudrat kedua itu kepadamu, yang akan tinggal bersama kamu selama-lamanya. Sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam Ibrahim Ahmadiyah, janji itu bukan untuk aku, melainkan untuk kamu. Seperti firman Tuhan, aku akan memberi kepada jemaat ini, yaitu pengikut-pengikut engkau, kemenangan di atas golongan-golongan lain sampai kiamat. Dari itu, mestilah datang kepadamu hari perpisahanku, supaya sesudah itu baru datang hari yang jadi hari perjanjian kekal. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji, setia dan benar. Dia akan memperlihatkan kepadamu segala apa yang sudah dijanjikannya. Meskipun masa itu adalah masa akhir dunia, serta banyak malapetaka akan tiba, tetapi mestilah dunia akan tetap berdiri sebelum hal yang dikabarkan Tuhan itu terjadi semuanya. Aku lahir sebagai suatu kudrat dari Tuhan. Aku adalah kudrat Tuhan yang berjasad. Kemudian sesudah aku ada lagi beberapa wujud yang jadi mazar, cerminan atau tempat zahir kudrat kedua. Sebab itu, sentiasalah kamu berhimpun sambil berdoa, menanti kudrat Tuhan yang kedua itu. Hendaknya tiap jemaat para salihin di tiap negeri sentiasa berhimpun dan terus-menerus mendoa, supaya kudrat kedua turun dari langit, dan kepada kamu diperlihatkan bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang kuasa. Anggaplah ajalmu telah dekat, kamu tidak tahu bila saat itu akan tiba. Hendaknya orang-orang tua jemaat yang berjiwa suci, sepeninggalanku menerima bayat atas namaku dari orang-orang. Allah Ta'ala menghendaki agar semua ruh yang berdiam di seluruh pelosok bumi, biar di Eropa ataupun di Asia, kesemuanya yang bertauhid baik akan ditarik kepada tauhid, dan akan dihimpunnya di dalam satu agama. Inilah kehendak Allah, yang kerananya lah maka aku diutus ke dunia. Ikutilah olehmu kehendak ini, tetapi dengan lemah lembut, dengan akhlak, dan dengan banyak mendoa, dan sebelum ada yang berdiri dengan beroleh Ruhul Kudus dari Tuhan. Sementara itu, bekerjalah semuanya bersama-sama sepeninggalan aku. Hendaknya kamu juga mengambil bahagian dari Ruhul Kudus itu untuk berkasih sayang kepada sesama makhluk dan untuk membersihkan jiwamu, sebab takwa yang sejati tidak akan tercapai tanpa Ruhul Kudus. Ambillah jalan keredaan Tuhan sampai meninggalkan kehendak-kehendak nafsu, yaitu jalan yang tidak ada yang lebih sempit dari itu. Janganlah kamu mabuk oleh kelezatan dunia, kerana semuanya akan menjauhkan dari Tuhan. Terimalah penghidupan pahit kerana Tuhan. Kesukaran yang kerananya Tuhan reda, lebih baik dari kesenangan yang kerananya Tuhan murka. Kekalahan yang kerananya Tuhan suka itu lebih baik dari kemenangan yang menyebabkan kemurkaan ilahi itu.
Buanglah kecintaan yang mendekatkan kemarahan Tuhan itu. Kalau kamu datang kepadanya dengan hati bersih, niscaya di tiap jalan kamu akan ditolongnya, dan tak seorang musuh pun yang dapat merusakkan kamu. Sekali-kali kamu tak akan dapat mencapai keredaan Tuhan sebelum kamu meninggalkan kemauanmu, kesenanganmu, kehormatanmu, harta bendamu, jiwamu, serta menanggung segala kepahitan di jalannya, yang hampir-hampir menyerupai kematian. Akan tetapi, kalau kepahitan itu kamu tanggung, maka laksana seorang kanak-kanak yang disayangi, kamu akan berada dalam pangkuan Tuhan, dan kamu akan jadi waris orang-orang suci yang telah berlalu sebelum kamu. Segala pintu nikmat akan terbuka bagi kamu, tetapi amat sedikit yang demikian ini. Tuhan berfirman kepadaku bahwa takwa adalah sebuah pohon yang harus ditanam dalam hati. Air yang mengalir dari takwa, dialah yang dapat menyirami seluruh kebun. Takwa adalah suatu urat tunggal. Kalau ini tidak ada, semua akan percuma. Kalau ini ada, semuanya pun ada. Hanya bicara saja, apa faedahnya bagi manusia? Di mulut, ia mengaku hendak mencari Tuhan, tapi langkahnya tidak benar. Cobalah, aku benar-benar berkata kepadamu, celakalah orang yang mencampur baur keduniaan dengan agama, dan neraka amat dekat kepada orang yang semua maksudnya bukan karena Allah, malah sebagian karena Allah dan sebagian untuk dunia. Jadi kalau dalam cita-citamu itu ada tercampur sedikit saja oleh keduniaan, maka semua ibadahmu percuma. Dalam keadaan itu, kamu bukan mengikuti Tuhan, tetapi mengikuti syaitan. Jangan kamu harap bahwa Tuhan akan menolongmu dalam keadaan ini. Malah kamu adalah seekor ulat tanah, dan tidak berapa lama lagi kamu akan binasa seperti halnya ulat-ulat binasa. Dan Tuhan tidak ada dalam diri kamu. Malah Tuhan akan gembira sesudah membinasakan kamu. Akan tetapi, kalau sebenar-benarnya kamu telah mati dari nafsumu, ketika itu barulah kamu akan zahir dalam Tuhan, dan Tuhan akan ada bersama kamu. Dan rumah tempat kamu tinggal akan diberkati, dan ke atas dinding-dinding itu pun akan turun rahmat Tuhan, yang jadi dinding rumahmu. Dan negeri itu, di mana orang-orang demikian mendiaminya, akan diberkati. Kalau penghidupanmu, kematianmu, tiap gerak-gerikmu, lemah lembutmu, dan kekerasanmu semata-mata untuk Tuhan. Dan di waktu kesulitan dan kesusahan, kamu tidak menguji Tuhan, dan perhubungan tidak kamu putuskan. Malah kamu bertambah bergerak maju ke depan. Maka aku berkata dengan sesungguhnya, bahwa kamu akan jadi satu kaum Tuhan yang istimewa. Kamu juga manusia seperti aku pun manusia, dan Tuhanku, Tuhan kamu itu jugalah. Sebab itu janganlah kamu buang percuma tenaga-tenagamu yang suci itu. Kalau kamu benar-benar tunduk kepada Tuhan, maka perhatikanlah aku berkata kepadamu menurut kehendak Tuhan, bahwa kamu akan jadi suatu kaum Tuhan yang terpilih. Akuilah tauhid Tuhan, bukan saja di lidah, tetapi dengan amal perbuatan juga, supaya Tuhanmu menzahirkan kurnia dan kasih sayangnya kepadamu dengan perbuatan pula. Jauhilah dendam kesumat. Berlakulah kepada sesama makhluk dengan kasih sayang yang sebenarnya. Ambillah tiap-tiap jalan kebaikan, kerana tidak diketahui dan jalan manakah kamu akan diterima. Bersukacitalah kamu, sebab medan untuk mendapat guru kedekatan kepada Tuhan sekarang lagi sunyi sepi. Tiap-tiap bangsa lagi asyik dalam urusan dunia. Dan tiap amal yang diredai oleh Tuhan itu sedang tidak diacuhkan oleh dunia. Bagi orang-orang yang dengan sekuat tenaganya hendak memasuki pintu itu, ada kesempatan baik untuk memperlihatkan kecakapannya, serta memperoleh hadiah istimewa dari Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa Tuhan akan menyia-nyiakan kamu. Kamu adalah sebuah benih dari Tuhan yang sudah ditanamkan dalam bumi. Allah berfirman, benih itu akan tumbuh kian besar,
Dari tiap-tiap pihak akan keluar cabang-cabangnya dan akan jadi sebuah pohon besar. Berbahagialah orang yang percaya kepada perkataan Tuhan, dan dia tidak gentar menghadapi percobaan-percobaan yang datang di pertengahan masa itu. Tersebab kedatangan percobaan-percobaan pun perlu pula supaya Tuhan menguji kamu. Siapakah yang benar dalam pengakuan bayatnya, dan siapa pula yang bohong? Orang yang tergelincir kerana sesuatu percobaan, ia sedikit pun tidak merugikan Tuhan. Malah kesialannya itu akan menyampaikannya ke neraka. Kalau ia tidak dilahirkan, lebih baik bagi dia. Tetapi orang-orang yang sabar hingga akhir, mereka ditimpa gempa musibat, diserang angin ribut, bangsa-bangsa mentertawakan dan mensendahguraukan mereka, dan dunia memperlakukan mereka dengan cara yang amat jijik. Merekalah akhirnya akan menang. Pintu-pintu berkat akan dibuka untuk mereka. Tuhan berfirman kepadaku, bahwa aku harus memberitahu kepada jemaatku, yaitu orang-orang yang beriman, dengan iman yang tidak dicampuri keduniaan, iman yang tidak dinodai kemunafikan atau kegentaran, dan iman itu meliputi semua derajat itaat. Orang-orang yang demikian inilah yang disukai oleh Allah. Tuhan berfirman, orang-orang inilah yang jejak dan langkahnya terletak di atas jejak kebenaran. Wahai orang-orang yang mendengar, dengarkanlah. Tuhan menghendaki, apakah gerangan dari kamu? Hanya ini, yaitu jadilah kamu kepunyaannya. Janganlah kamu mempersekutukan dia dengan siapapun jua, tidak di langit dan tidak pula di bumi. Tuhan kita adalah Tuhan yang sekarang pun masih hidup seperti dahulu. Dia hidup. Sekarang pun masih berkata-kata seperti dahulu. Dia selalu berkata-kata. Sekarang pun masih mendengar seperti dahulu. Dia selalu mendengar. Kelirulah pendapat orang yang mengatakan bahwa di zaman ini dia hanya dapat mendengar tetapi tidak dapat berkata-kata. Bahkan dia tetap mendengar dan tetap pula berkata-kata. Semua sifatnya adalah azali abadi. Tiada satu sifat pun yang berhenti atau tidak bekerja lagi. Tidak sekarang dan tidak di masa depan. Dia esa, tunggal, tidak ada sekutunya, tidak beranak dan tidak pula beristri. Dia tidak bermisal. Ia itu tidak ada duanya. Tidak ada satu pun bersifat istimewa seperti dia. Tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada yang bersifat seperti sifatnya. Tidak ada kekuatannya yang berkurang. Dia dekat meskipun jauh dan dia jauh meskipun dekat. Dia bila menampakkan dirinya kepada ahli kasaf dengan jalan tamat sul, tetapi dia tidak bertubuh dan tidak berupa. Dia paling atas, tetapi tidak pula dapat dikatakan bahwa ada pula sesuatu di bawahnya. Dia ada di arasi, tetapi tidak dapat dikatakan tidak ada di bumi. Dia adalah himpunan semua sifat kesempurnaan dan tempat zahir semua pujian yang sebenarnya, dan semua sumber kebaikan, dan yang meliputi semua kekuatan, dan tempat terbit semua kurnia dan tempat kembali segala sesuatu, dan yang memiliki semua kerajaan dan bersifat semua keindahan dan suci dari tiap-tiap aib dan kelemahan. Dia ditentukan dan dikhususkan untuk disembah oleh segala penduduk bumi dan segala pengisi langit. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil di hadapannya. Semua roh dengan segala kekuatannya, dengan segala zarah bersama berkat-berkatnya adalah karyanya. Tanpa dia, sesuatu pun tidak dapat timbul. Dia menyatakan dirinya dengan jalan kekuatan-kekuatan, kudrat-kudrat dan tanda-tandanya. Kita dapat memperolehnya dengan perantaraan dia sendiri. Dia sentiasa menampakkan wujudnya kepada orang yang benar dan diperlihatkannya kudrat-kudratnya kepada mereka. Dengan perantaraan dialah dia dapat dikenal dan dengan perantaraannya juga jalan yang disukainya dapat diketahui. Dia tidak melihat dengan mata jasmani dan dia tidak mendengar tidak dengan telinga jasmani. Dia berkata-kata tidak dengan lidah jasmani. Begitu pula mengadakan yang tiada kepada ada
adalah pekerjaannya. Seperti kamu lihat pemandangan dalam mimpi, tanpa suatu bahan benda pun dijadikannya sebuah alam, dan tiap yang fana dan tidak berwujud itu dapat diwujudkannya. Ringkasnya, begitulah semua kudratnya. Amat bodohlah orang yang tidak percaya kepada kudratnya. Butalah orang yang tidak tahu kepada kekuatan-kekuatannya yang amat dalam itu. Dia dapat mengerjakan apa jua pun asal jangan bertentangan dengan kemahaannya atau yang berlawanan dengan janjinya. Dia tunggal dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dan dalam kudratnya. Untuk sampai kepadanya sebuah pintu tertutup kecuali sebuah pintu yang dibuka oleh Quran Majid. Dan semua kenabian dan semua kitab-kitab yang terdahulu tidak perlu lagi diikuti, sebab kenabian Muhammadiyah mengandung dan meliputi kesemuanya itu. Selain itu, semua jalan tertutup. Semua jalan yang sampai kepada Tuhan terdapat dalamnya. Sesudahnya tidak akan datang kebenaran baru. Dan tidak pula sebelumnya ada sesuatu kebenaran yang tidak terdapat dalamnya. Sebab itu, di atas kenabian ini, habislah semua kenabian. Memang sudah sepantasnya demikian, sebab sesuatu yang ada permulaannya tentu ada pula kesudahannya. Akan tetapi kenabian Muhammadiyah ini, tidak ada kurang-kurang mengalir air rohaninya. Malah di antara semua kenabian, yang paling banyak aliran air kerohaniannya adalah di dalamnya. Mengikuti kenabian ini, dengan jalan yang sangat mudah dapat menyampaikan kepada Tuhan. Dengan mengikutinya akan lebih banyak menerima hadiah kelezatan cinta kepada Allah Ta'ala dan hadiah bercakap-cakap dengan dia, lebih dari yang dulu-dulu. Tetapi mengikutinya dengan sesempurna-sempurna bukan saja dinamai Nabi, karena kalau begini berarti penghinaan terhadap kenabian Muhammadiyah yang telah cukup dan sempurna. Ya, kata-kata umati dan Nabi kedua-duanya sekaligus tepat padanya. Oleh sebab di dalamnya tidak akan ada penghinaan terhadap kenabian Muhammadiyah yang cukup dan sempurna itu. Bahkan oleh pengaliran air rohani yang sedemikian, maka nyata nampak kegemilangan kenabian ini. Dan bila berkata-kata dan berbicara dengan Tuhan itu menurut cara dan ukurnya, tiba kepada tingkatan yang sempurna dan dalamnya tidak ada lagi kekuruhan dan kekurangan, serta nyata-nyata mengandung kabar-kabar gaib, maka dengan perkataan lain itulah yang dinamai nubuat atau kenabian yang disepakati oleh semua nabi. Jadi, tidaklah mungkin bahwa kaum yang telah difirmankan olehnya, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. kamu adalah umat terbaik yang dibangkitkan demi kebaikan umat manusia. Surah Al-Imran ayat 111. Dan kepadanya diajarkan doa, Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Surah Al-Fatihah ayat 6 hingga 7. Semua warganya tidak ada yang dapat mencapai pangkat yang tinggi ini, dan tidak seorang pun yang antaranya mendapat martabat ini. Kalau begini, bukan saja cacat, yaitu umat Muhammadiyah buruk dan tidak cakap, dan semuanya tinggal seperti orang buta, malah ada pula sebuah cacat lagi, yaitu kekuatan pengaliran air rohani daripada junjungan kita Rasulullah SAW. Ada pula aib dan cacatnya, dan kuat kutsia beliau pun akan jadi kurang sempurna. Bersama dengan ini doa yang disuruh membacanya dalam sembahyang 5 waktu itu tidak berguna mengajarkannya, tetapi kebalikannya ada pula kesulitannya, yaitu jika martabat ini dapat dicapai dan tidak mengikuti nur nubuah Muhammadiyah, maka batal pula arti khataman nabuat. Jadi untuk menghindarkan dua kesulitan ini, Allah Ta'ala menganugerahkan kehormatan. Mukalama, mukatabah, berkata-kata berbicara dengan Tuhan yang sempurna dan yang suci itu, hanya kepada sebagian umat yang betul-betul telah sampai kepada derajat fanafir rasul. Tidak ada hijab yang menghalangi, dan mahfum umat seperti arti itaat benar-benar diperolehi pada diri mereka dalam arti yang sesempurna-sempurnanya, sehingga wujud mereka bukan wujud mereka lagi,
bahkan dalam kaca kefanaan mereka terbayang wujud Rasulullah SAW. Serta pihak lain mereka mendapat pula makalama muqattabah ilahiyah, berkata-kata berbicara dengan Tuhan dalam cara sempurnanya seperti para nabi. Alhasil, begitulah sebagian orang, meskipun jadi umati dapat pula berpangkat nabi, karena kenabian serupa ini tidak terpisah dari kenabian Muhammadiyah. Malah kalau diperhatikan benar-benar, ia adalah kenabian Muhammadiyah juga, yang masih zahir dalam satu cara yang baru. Inilah arti perkataan Rasulullah SAW yang disabdakan beliau terhadap Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan Masih Maud. Nabiyullahi wa imamukum minkum. Yaitu ia masih yang dijanjikan. Nabi juga dan umati juga. Kalau tidak, untuk orang lain, tidak ada tempat yang terluang sedikit jua pun di sini. Berbahagialah orang yang mengerti rahasia ini, supaya jangan dia celaka. Nabi Isa AS telah diwafatkan oleh Allah Ta'ala seperti yang telah dibuktikan oleh firman Allah sendiri. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. Maksudnya bersama ayat-ayat yang bersangkutan ialah pada hari kiamat Allah Ta'ala akan bertanya kepada Isa alaihissalam, adakah engkau yang memberi pelajaran kepada umat engkau bahwa dijadikanlah engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan selain dari Allah? Maka ia akan menjawab, selama aku tinggal di antara mereka, akulah yang jadi saksi dan jadi penjaga mereka. Dan sesudah engkau wafatkan aku tidak tahu lagi kemana mereka tersesat. Sekarang, kalau ada yang mau ayat falamma tawafaitani akan diartikannya ketika sudah engkau wafatkan aku. Dan kalau ia tidak hendak berhenti dari keras kepalanya yang tidak pada tempatnya, ayat ini akan diartikannya ketika engkau naikkan daku berserta tubuh kasarku ke langit. Alhasil, meskipun bagaimanapun juga dari ayat ini teranglah bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak akan datang ke dunia untuk kedua kali. Karena kalau beliau datang ke dunia sekali lagi sebelum kiamat dan berupaya memecah salib, maka tak mungkin Isa alaihissalam yang sebagai Nabi dari Tuhan akan terang-terangan berdosa di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan berkata, aku tidak tahu menahu bahwa sepeninggalanku umatku telah memegang akidah yang salah ini, yaitu aku dan ibuku dijadikan mereka Tuhan. Apakah orang yang 2 kali datang ke dunia dan tinggal 40 tahun lamanya di dunia dan mengadakan beberapa perlawanan dengan orang-orang Kristen tersebut Nabi, dapat berdusta dengan kotornya dengan mengatakan, saya sedikit pun tidak tahu menahu? Jadi bila ayat ini menghambat kedatangan Nabi Isa alaihissalam untuk kedua kalinya, kalau tidak ia akan dipandang pendusta, maka seandainya beliau bersama jasad kasarnya berada di langit, dan menurut kenyataan ayat ini sampai hari kiamat tidak akan turun ke bumi, apakah beliau akan meninggal di langit, dan kuburan beliau pun ada di sana juga? Akan tetapi meninggal di langit berlawanan benar dengan ayat. Disitulah kamu akan mati. Surah Al-A'raf ayat 26. Dengan itu nyatalah bahwa beliau tidak naik ke langit dengan tubuh kasar. Malah sesudah meninggalnya baru naik ke sana. Bila sudah begitu jelas diputuskan oleh kitabullah tetapi masih dibantah juga, maka kalau bukan maksiat namanya apalagi. Sekiranya aku tidak datang, maka akan hanya kekhilafan ijtihad saja masih dapat dimaafkan. Tapi karena aku sudah datang dari Tuhan dan arti yang sebenarnya dan Quran Syarif telah terbuka, maka kalau tidak juga hendak meninggalkan kesalahan, bukanlah sikap keimanan. Untuk aku telah zahir tanda-tanda dari Tuhan, baik di langit maupun di bumi. Masa 1/4 abad hampir pula lewat dan beribu-ribu tanda telah terbukti, sedang umur dunia pun telah mulai memasuki 1000 yang ke-7. Sekarang pun kalau tidak juga hendak menerima kebenaran, maka alangkah kerasnya hati itu. Perhatikanlah, aku berseru dengan suara keras bahwa tanda-tanda dari Tuhan sampai kini belum habis. Sesudah tanda yang pertama yaitu gempa yang terjadi pada tanggal 4 April 1905
dan sudah dikabarkan beberapa lama sebelumnya. Allah Ta'ala memberitahu pula kepadaku bahwa akan datang pula dalam musim bunga satu gempa yang hebat, yaitu suatu hari musim bunga, belum diketahui entah di permulaannya, di waktu pohon-pohon mulai berdaun, atau di pertengahannya, atau di hari penghabisannya. Wahyu ilahi itu berbunyi, kemudian akan datang musim bunga, sesudahnya itu perkataan Allah akan sempurna sekali lagi. Kerana gempa yang pertama pun dalam musim bunga, sebab itu Tuhan memberitahukan bahwa gempa yang kedua pun akan kejadiannya di musim bunga pula. Dan kerana di akhir bulan Januari sebagian pohon-pohon telah mulai berdaun, sebab itu dari bulan ini sudah mulai tiba hari ketakutan, dan biasanya musim ini terus sampai akhir bulan Mei. Tuhan berfirman, Zalzalatus sa'ah, yaitu gempa itu merupakan kiamat. Firman-Nya lagi, laka nuri ayatin wa nahdimu ma ya'murun. Artinya, untuk engkau kami akan memperlihatkan tanda-tanda. Perumahan-perumahan yang tegakkan oleh mereka akan terus kami hancurkan. Tuhan berfirman, gempa datang, sangat dahsyat datangnya, bumi akan ditungging balikkan. yakni satu gempa yang amat hebat akan datang dan sebagian bumi akan ditungging balikkannya, sepertilah terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam. Tuhan berfirman, Inni ma'al afwaji atika ba'tatan, yakni aku akan datang bersama bala tentera dengan tidak disangka-sangka. Seorang pun tidak mengetahui hari itu. Seperti kampung Nabi Lut alaihissalam sebelum ditungging balikkan, seorang pun tiada yang mengetahui. Semuanya sedang bersenang-senang, makan minum, tiba-tiba bumi dibalikkan Tuhan. Tuhan berfirman, begitulah di sini, karena dosa sudah kelewat mesti, dan manusia sudah terlampau cinta akan dunia, dan jalan kepada Allah dipandang dengan pandangan hina. Tuhan berfirman, penghabisan, penghidupan. Tuhan berfirman lagi kepadaku, Qala rabbuka innahu nazilu minas samai mayaradika rahmata minna wa kana amram maqdiyah. Artinya, Tuhan engkau berkata, akan turun dari langit suatu hal yang menyukakan engkau sebagai rahmat dari kami. Ini adalah satu hal yang sudah ditetapkan sejak semula. Mestilah langit bertahan dahulu sebelum kabar gaib ini tersiar di antara bangsa-bangsa. Siapakah yang iman kepada perkataan kami selain daripada orang yang berbahagia? Perhatikanlah, pemberitahuan ini bukanlah untuk menyiarkan kegemparan, malah ikhtiar menghadang bahaya yang akan datang supaya jangan ada yang binasa kerana tuna pengetahuan. Tiap-tiap hal bergantung pada niat. Niat kami bukanlah untuk menyakiti, malah untuk menghindarkan bahaya. Orang yang bertaubat akan dipeliharakan dari azab Tuhan. Tetapi orang yang malang, yang tidak hendak taubat dan tidak mau meninggalkan majlis tempat berolok-olok, dan tidak hendak berhenti dari kejahatan dan dosa, hari kebinasaan mereka telah dekat. Karena Perbuatan jahat mereka yang terang-terangan itu dalam pandangan Tuhan patut dihukum. Di sini ada satu hal yang lagi yang oleh aku patut sebutkan, yaitu seperti yang telah aku terangkan dahulu, bahwa Tuhan telah memberitahukan kepadaku perihal wafatku. Tuhan berfirman kepadaku tentang umurku, yaitu sesudah memperlihatkan semua kejadian dan keajaiban kudrat, barulah datang kejadian tentang engkau. Ini merupakan isyarat bahwa sebelum wafatku dunia mestilah mengalami beberapa kejadian, dan beberapa keajaiban kudrat akan nampak supaya dunia bersedia mengalami satu revolusi. Sesudah terjadi revolusi itu barulah aku wafat. Kepadaku diperlihatkan sebuah tempat, yaitu inilah tempat kuburan engkau. Aku melihat seorang malaikat sedang mengukur tanah. Sesudah sampai ke sebuah makam, ia berkata kepadaku, inilah tempat perkuburan engkau. Kemudian di sebuah tempat kepadaku diperlihatkan sebuah perkuburan yang lebih berkilat dan perak, dan semuanya tanahnya dari perak. Dikatakan kepadaku, inilah kuburan engkau.
Dan diperlihatkan pula sebuah tempat kepadaku. Tempat itu dinamakan Baisti Maqbarah, perkuburan ahli syurga. Dan dinyatakan bahwa ini adalah kuburan orang-orang jemaat yang terpilih, ahli syurga. Sejak itulah jadi fikiranku, supaya dibeli sebidang tanah untuk jemaat sengaja, untuk perkuburan. Tetapi kerana tanah yang bagus dan pandai sangat mahal harganya, sebab itu, cita-cita ini sejak berapa lama tidak dapat dilaksanakan. Sekarang sesudah saudara kita, Maulvi Abdul Karim Saif wafat, lagi pula telah berturut-turut wahyu ilahi tentang wafatku, maka aku rasa sudah sepatutnya diusahakan dengan segera suatu perkuburan. Sebab itu pun, untuk keperluan ini, aku hebahkan tanah kepunyaanku di dekat kebun kami yang harganya tidak kurang dari 1.000 rupis. Serta aku berdoa, semoga Tuhan akan memberikan berkat di dalamnya, dan akan menjadikannya perkuburan ahli syurga. Dan hendaknya perkuburan itu akan jadi makam peristirahatan warga jemaat ini yang bersih hatinya, dan betul-betul telah mendahulukan agama daripada dunia. Sudah meninggalkan cinta kepada dunia dan semata-mata untuk Tuhan, serta mengadakan perubahan suci dalam dirinya, dan memperlihatkan contoh kesetiaan dan kebenaran, seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Aku mendoa sekali lagi. Hai Tuhanku yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, hai Tuhanku yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih, berikanlah tempat kuburan di sini khusus kepada orang-orang yang benar-benar iman kepada pesuruh Engkau ini, dan tidak menaruh kemunafikan, hawa nafsu, dan jahat sangka dalam dirinya, dan yang menjalankan tuntutan iman dan itaat dan sebenar-benarnya, dan dalam hatinya telah menyerahkan jiwanya untuk Engkau dan dalam jalan Engkau yang Engkau reda kepada mereka, dan Engkau tahu bahwa mereka betul-betul fana telah menyintai Engkau, dan perhubungan mereka dan Rasul Engkau adalah perhubungan yang bersemangat, dan kecintaan disertai kesetiaan, penuh kehormatan dan iman yang lapang. Amin ya Rabbil Alamin. Karena aku telah menerima banyak sekali kabar suka berkenaan dengan perkuburan ini, dan bukan saja Tuhan berfirman bahwa ini adalah perkuburan ahli surga, bahkan Dia berfirman, Ulzila fiha kullu rahmah. Ya, ini segala macam rahmat telah diturunkan dalam perkuburan ini. Dan tiada suatu pun rahmat yang tidak diterima oleh orang-orang yang berkubur di sini. Sebab itu Tuhan mencondongkan hatiku dengan wahyu kafinya, supaya diadakan syarat-syarat untuk perkuburan ini. Dan hanya orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut dengan benar dan penuh kejujuran yang dapat masukinya. Syarat-syarat itu adalah 3 yang harus dijalankan oleh semua. Pertama, tanah perkuburan yang ada ini dari aku sebagai sumbanganku. Tetapi untuk luasan lahannya harus dibeli tanah sedikit lagi, yang harganya menurut taksiran 1.000 rupis. Supaya indah kelihatannya haruslah menanam pohon-pohon dan menggali sebuah sumur. Sebelah utara perkuburan ini ada jalan lalu lintas yang umumnya digenangi air. Sebab itu di sana harus diadakan jembatan. Untuk ongkos keperluan ini dibutuhkan 2.000 rupis. Jadi jumlah 3.000 rupis yang akan dibelanjakan untuk menyudahkan semua pekerjaan itu. Jadi syarat pertama ialah tiap-tiap orang yang hendak dikuburkan di perkuburan ini hendaklah dia memberikan sumbangannya menurut keadaannya guna keperluan-keperluan tadi. Canda dana ini hanya diminta dari orang-orang ini, tidak dari orang lain. Buat sementara canda ini harus disampaikan kepada saudara kita yang mulia, Maulvi Nuruddin Sahib. Tetapi kalau dikehendaki Allah, maka silsilah ini akan berjalan terus sepeninggalan kita semua. Dalam hal ini haruslah ada suatu anjuman badan yang akan mengatur bagaimana pantasnya pembelanjaan uang yang terkumpul yang datang suatu waktu dari canda ini guna meninggikan kalimah Islam dan guna penyiaran tauhid. Syarat kedua ialah di antara semua jemaat yang dapat berkubur di pekuburan ini hanyalah orang yang berwasiat bahwa sesudah meninggalnya 1/10 dari harta peninggalannya akan dipergunakan untuk penyiaran Islam dan pentadbikan hukum-hukum Quran menurut petunjuk silsilah ini.
Kepada tiap-tiap orang yang benar dan sempurna imannya ada kelonggaran, bahwa ia boleh menuliskan lebih dari itu dalam wasiatnya, tetapi kurang dari itu tidak boleh. Pemasukan uang ini akan diserahkan kepada sebuah badan yang terpercaya dan berpengetahuan. Mereka dengan persetujuan bersama, menurut petunjuk-petunjuk yang tersebut di atas, akan membelanjakan guna kemajuan Islam, penyiaran ilmu Quran dan kitab-kitab agama, serta untuk membalik silsilah ini. Perjanjian Allah Ta'ala ialah bahawa Dia akan memberikan kemajuan kepada silsilah ini. Sebab itu ada harapan bahawa untuk menyiarkan Islam, harta serupa ini akan banyak terkumpul. Dan tiap urusan yang termasuk dalam bahan-bahan penyiaran Islam yang bukan waktu sekarang untuk menerangkan segalanya, semuanya itu akan diselenggarakan dengan harta ini. Dan bila pengurus-pengurus pekerjaan ini meninggal dunia, maka pengganti-pengganti mereka pun berkewajiban seperti itu juga, yaitu menyelenggarakan semua pekerjaan ini menurut petunjuk Jemaat Ahmadiyah. Dari harta ini ada juga hak anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang baru masuk Islam, yang tidak mempunyai pencarian cukup yang masuk dalam Jemaat Ahmadiyah, dibolehkan mengembangkan harta itu dengan jalan perniagaan. Janganlah menyangka bahwa ini hanya lamunan belaka. Bahkan ini adalah rencana dan zat yang maha kuasa, yang merajai bumi dan langit ini. Aku tidak memikirkan bagaimana harta itu dapat terkumpul dan bagaimana jemaat serupa ini dapat terjadi, yang dengan semangat keimanannya dapat mempertunjukkan usaha segagah ini. Yang jadi fikiranku ialah orang-orang yang diserahi harta ini, kemudian hari sesudah zaman kita. Jangan-jangan mereka tergelincir karena melihat harta yang begitu banyaknya, dan hati mereka lekat kepada dunia. Sebab itu aku berdoa, mudah-mudahan selamanya diperoleh orang-orang yang jujur dalam silsilah ini, yang bekerja hanya semata-mata untuk Allah. Ya, dibolehkan bagi mereka yang tidak punya penghasilan untuk diberi dari harta ini sebagai bantuan belanja. Syarat ketiga ialah orang yang akan berkubur dalam perkuburan ini hendaknya mutaqi, menjauhi segala yang haram, tidak berbuat syirik dan bid'ah, muslim yang benar dan bersih. Tiap yang saleh tanpa harta dan tidak dapat menyumbangkan dengan harta, kalau benar terbukti bahwa ia selalu mewakafkan hidupnya untuk agama, serta ia saleh, maka ia dapat dikebumikan di perkuburan ini. Petunjuk. 1. Tiap saudara yang hendak berwasiat menurut syarat-syarat tersebut di atas, wasiatnya itu baru diurus sesudah ia meninggal. Tetapi mestilah ia menulis wasiatnya dan menyerahkannya kepada orang yang dipercaya oleh jemaat untuk mengurus wasiat. Begitu pula harus dicetak dan diumumkan, karena menulis wasiat waktu akan meninggal acap kali menghadapi kesukaran. Dan kerana tanda-tanda dan bahaya-bahaya dari langit sudah dekat harinya. Sebab itu, menurut pandangan Allah Ta'ala, orang yang menulis wasiatnya di waktu aman mempunyai martabat tinggi. Dalam menulis wasiat ini, orang yang hartanya menghasilkan keuntungan yang tetap, ganjarannya pun tetap pula seperti amal jariah. Kedua, tiap saudara yang berada tempat lain, yang jauh dan kadian, tapi dalam bahagian negara ini juga yang menjalani syarat-syarat tersebut di atas, maka sesudah ia meninggal, ahli warisnya harus meletakkan jenazahnya itu di dalam sebuah peti dan menghantarnya ke kadian. Kalau ada saudara yang meninggal dunia sebelum perkuburan ini selesai, yakni sebelum jembatan dan sebagainya selesai, sedang ia patut dikuburkan di perkuburan ini, menurut syarat-syarat, maka seharusnya ia dikuburkan dahulu sebagai amanat di tempatnya dengan memakai peti. Kemudian bila perkuburan itu telah selesai dengan segala keperluannya, barulah jenazahnya itu dibawa ke kadian. Tapi saudara yang dikuburkan dengan tidak memakai peti, tidak munasabah rasanya dikeluarkan lagi dari kuburannya. Hendaknya diketahui bahwa maksud Allah Ta'ala ialah agar orang-orang yang sempurna imannya itu dikuburkan di suatu tempat, supaya pada ketiga keturunan yang akan datang melihat kumpulnya mereka di satu tempat dapat memperbaharui iman mereka, juga supaya jasa-jasa mereka yaitu hikmat-hikmat terhadap agama dilakukan mereka untuk Allah selamanya nampak nyata kedua bangsa.
Bila akhir kita mendoa agar mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong tiap-tiap yang muklis dalam pekerjaan ini dan menimbulkan semangat iman kepada mereka dan menyudahi mereka dengan husnul khatimah. Amin. Adalah patut bahawa tiap-tiap saudara dari kalangan jemaat kita yang mendapat kitab ini agar menyiarkannya di kalangan handa tawalannya dan sedapat mungkin menyiarkannya dan menyimpannya dengan baik untuk keturunan yang akan datang. Begitu juga hendaknya ia menerangkan kepada orang-orang yang antipati dengan cara lemah lembut dan sopan santun serta tinggal sabar atas celahan orang-orang yang mencela dan terus-teruslah mendoa. Dan sebagai penutup doa kami ialah Alhamdulillah Rabbil Alamin. 20 Desember 1905. Penulis Ghulam Ahmad. Lampiran yang bersangkutan dengan Risalah Al-Wasiat. Ada beberapa hal penting yang patut diumumkan bersangkutan dengan Risalah Al-Wasiat yang dicantumkan di bawah. 1. Pertama, sebelum pengurus Badan Urusan Perkuburan mengumumkan bahwa perkuburan dengan segala keperluannya telah selesai, tidak diboleh membawa jenazah yang memenuhi syarat-syarat Risalah Al-Wasiat untuk dikuburkan ke Kadian. Malah jembatan berserta keperluan-keperluan yang lainnya harus selesai lebih dahulu. Sementara jenazah itu dengan memakai peti disimpan sebagai amanat dalam perkuburan yang lain. 2. Tiap saudara yang berikrar hendak memenuhi syarat-syarat Risalah Al-Wasiat, mestilah menyerahkan ikrarnya itu di waktu akal dan fikirannya masih segar bugar, dengan dibubuhi sekurang-kurangnya 2 tanda tangan saksi kepada badan ini, dan dengan jelas dituliskan bahwa ia mewasiatkan atau mewakafkan 1/10 dari semua harta bendanya yang bergerak dan yang tidak bergerak untuk penyiaran tujuan-tujuan silsilah Ahmadiyah, dan mestilah diumumkan sekurang-kurangnya dalam 2 buah surat kabar. Ketiga, kewajiban badan ini ialah memeriksa pertalaan wasiat itu menurut undang-undang negara dan undang-undang syariat dengan secara memuaskan, kemudian memberikan kepada yang berwasiat sepucuk surat tanda bukti yang ditandatangani dan dibubuh cap. Dan bila satu jenazah dibawa ke pekuburan ini menurut undang-undang tersebut di atas, maka surat tanda bukti tadi harus diperlihatkan kepada badan ini, kemudian barulah jenazah itu dikuburkan di tempat ini menurut petunjuk dan pilihan tempat badan ini. 4. Dalam perkuburan ini, anak-anak yang belum balik tidak akan dikuburkan di perkuburan ini, kecuali dalam keadaan luar biasa yang ditetapkan oleh badan ini, kerana mereka memang ahli syurga. Begitu pula sanak keluarga jenazah yang telah berkubur dalam perkuburan ini tidak dibolehkan dikubur di sini, kecuali ia sendiri memenuhi syarat-syarat Risalah Al-Wasiat itu. Nomor 5. Tiap jenazah yang meninggal bukan di tanah Kadian tidak boleh dibawa ke Kadian dengan tidak memakai peti. Juga harus memberitahukan sekurang-kurangnya sebulan sebelumnya, supaya kalau ada halangan yang tiba-tiba bertalian dengan perkuburan, maka badan ini dapat membereskannya dan memberi izin membawa jenazah itu. Nomor 6. Kalau seorang saudara, mudah-mudahan jangan hendaknya, meninggal kerana terserang pes, sedang ia memenuhi semua syarat Risalah Al-Wasiat, maka mestilah ia dikuburkan untuk sementara sebagai amanat di sebuah tempat yang terpisah dengan memakai peti 2 tahun lamanya. Sesudah 2 tahun lewat, barulah jenazah itu boleh dibawa pada ketiga di tempatnya dan di Kadian tidak berjangkit pes. Nomor 7. Haruslah diperhatikan bahawa tidak cukup kerjanya hanya dengan memberikan 1/10 dari hartanya yang bergerak dan tidak bergerak, malah perlu orang yang berwasiat itu hendaknya sekuat tenaganya menjalankan hukum-hukum Islam, selalu berikhtiar dalam hal-hal ketakwaan dan kesucian. Muslim yang mengakui hanya ada satu Tuhan saja dan iman benar-benar kepada Rasulnya juga jangan suka merampas hak-hak orang. Nomor 8. Kalau seseorang saudara berwasiat 1/10 dari harta bendanya,
dan kebetulan meninggal, umpamanya terbenam dalam sungai atau meninggal di suatu negara yang dari sana jenazahnya tidak dapat dibawa, maka wasiatnya tetap berlaku. Dan dalam pandangan Allah sama juga seperti ia dikubur dalam pekuburan ini. Dan seharusnya dibuat sebuah nisan terbuat dari bata atau batu yang bertuliskan keterangan tentang kejadian itu, serta harus dipancangkan di atas pekuburan itu sebagai kenang-kenangan untuknya. Nomor 9. Badan yang memegang kas ini tidak berwenang membelanjakan uang untuk keperluan lain selain tujuan-tujuan silsilah Ahmadiyah. Di antara tujuan-tujuan itu yang paling utama ialah penyiaran Islam. Boleh juga badan ini dengan persetujuan semua mengembangkan uang ini dengan jalan perniagaan. Nomor 10. Semua anggota badan ini hendaklah anggota-anggota Jemaat Ahmadiyah, orang yang mutaqi dan jujur. Di kemudian hari tentang seseorang dirasa tidak mutaqi atau tidak jujur atau penipu dan menaruh nafsu keduniaan dalam dirinya, maka wajiblah badan ini dengan tidak bertangguh lagi mengeluarkan orang yang demikian dari badan ini, serta pilihlah yang lain sebagai gantinya. Nomor 11. Jika timbul perkara mengenai harta wasiat, maka segala ongkos perkara itu harus dibayar dari harta wasiat itu juga. Nomor 12. Jika seseorang berwasiat kemudian karena kelemahan imannya ingkar dari wasiatnya atau berpaling dari jemaat ini, maka meskipun menurut undang-undang negara, badan ini telah menguasai hartanya, tapi juga tidak boleh badan ini menahan harta itu. Bahkan semua harta itu harus dipulangkan, karena Tuhan tidak berhajat kepada harta seseorang. Dan menurut pandangan Tuhan, harta yang demikian itu makruh dan patut ditolak. 13. Karena badan ini pengganti khalifah Allah yang ditetapkannya, sebab itu haruslah badan ini bersih dari corak-corak keduniaan, dan semua urusannya harus bersih dan berlandaskan kepada keadilan. Nomor 14. Untuk membantu dan memperkuat badan ini, dibolehkan mendirikan badan-badan cabangnya di negeri-negeri jauh yang tunduk kepada pertunjuknya. Dan boleh juga jika badan ini berada di sebuah negeri yang dari sana tidak dapat membawa jenazah, maka kebumikanlah jenazah itu di sana. Dan untuk mengambil bahagian dalam ganjaran, hendaklah orang ini sebelum wafatnya mewakafkan 1/10 dari hartanya. Dan yang menguasai harta itu ialah badan yang ada di negeri itu. Sebaiknya kalau uang itu dibelanjakan untuk maksud-maksud agama negeri itu juga, boleh pula kalau dirasa perlu uang itu diberikan kepada badan pusat di Kadian. Nomor 15. Mestinya tempat badan ini selamanya di Kadian, karena Tuhan telah memberi berkat kepada tempat ini. Dan boleh juga kalau dirasa perlu di masa depan mendirikan beberapa gedung yang cukup untuk pekerjaan ini. Nomor 16. Sekurang-kurangnya 2 di antara anggota badan ini selamanya haruslah orang yang tahu benar akan ilmu Quran dan hadis, dan yang berpendidikan ilmu Arabi, dan yang menekuni kitab-kitab silsilah Ahmadiyah. Nomor 17. Sekiranya ada, mudah-mudahan jangan hendaknya, seseorang yang berwasiat sesuai dengan risalah al-wasiat kena penyakit lepra, yang keadaan jasmaninya tidak mengizinkan dibawa ke perkuburan ini, maka orang ini menurut keadaannya nyata tidak munasabah dibawa ke perkuburan ini. Tapi kalau ia tetap teguh dalam wasiatnya, maka ia akan mendapat martabat sama seperti orang yang berkubur di sini. Nomor 18. Kalau ada seorang yang tidak mempunyai harta bergerak ataupun tidak bergerak, tetapi terbukti bahwa ia seorang fakir, saleh, mutaqi, mukmin yang benar, tidak ada dalam dirinya kemunafikan, maka ia pun dengan izinku atau peninggalanku oleh kesepakatan suara badan ini boleh dikuburkan dalam pekuburan itu. Nomor 19. Kalau ada seseorang yang ditolak oleh wahyu khas dari Allah Ta'ala, maka walaupun ia menyerahkan harta wasiat, tidak juga akan masuk dalam pekuburan ini. Nomor 20.
perihal aku dan anak istriku telah dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tiap lelaki atau perempuan haruslah menjalankan syarat-syarat ini. Orang yang mengkritik adalah munafik adanya. Inilah syarat-syarat penting yang sudah ditulis di atas. Di masa depan yang akan dikubur dalam perkuburan ahli syurga ini, hanya orang yang memenuhi syarat-syarat tadi. Boleh jadi ada sementara orang yang bertabiat jahat sangka akan menjadi kami sasaran kencaman dalam urusan ini, dan menyangka bahwa aturan ini berlandaskan pada tujuan-tujuan nafsu atau mengatakan bid'ah. Tetapi ingatlah bahwa ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Apa yang dikehendakinya, dikerjakannya. Tidak syak bahwa dia mau memutuskan antara orang-orang munafik dan orang mukmin di aturan ini. Kami sendiri merasa bahwa orang-orang yang baru saja diberitahu tentang aturan ilahi ini yang tidak bertanggung lagi, mereka terus berfikir hendak memberikan seperhulu dari hartanya jalan Allah. Malah lebih dari itu, mereka memperlihatkan semangatnya. Mereka ini membubuhi syok atas keimanannya. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Aku Allah yang lebih mengetahui. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, dan mereka tidak akan diuji? Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 2. apakah manusia menyangka bahwa aku akan redah dengan hanya kata mereka bahwa kami sudah beriman, padahal mereka belum diuji. Padahal ujian ini belum serupa. Ujian kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu dahulu adalah berupa tuntutan jiwa. Mereka mengorbankan kepalanya jalan Allah, kemudian alangkah jauhnya dari kenyataan. Fikiran yang mengatakan bahwa mengapa tidak diizinkan kepada tiap orang agar dikubur dalam perkuburan ini. Kalau benar demikian kebiasaannya, mengapa di tiap zaman Allah Ta'ala mengadakan ujian? Dia di tiap zaman selalu menghendaki supaya ada pemisah antara yang buruk dengan yang baik. Sebab itu, sekarang pun diperbuatkan juga seperti itu. Allah Ta'ala di zaman Rasulullah SAW pun mengadakan juga beberapa ujian yang ringan-ringan. Seperti ada aturan, seseorang tidak boleh minta nasihat apa juga kepada Rasulullah SAW sebelum mengaturkan hadiah. Aturan ini pun jadi juga ujian bagi orang-orang munafik. Kami sendiri merasa bahwa dengan ujian sekarang pun, orang-orang yang sangat mukhlis, yang benar-benar telah mendahulukan agama daripada dunia akan terpisah dari orang-orang lain. Dia akan terbuktilah bahwa ikrar bait mereka betul-betul telah diperlihatkan mereka buktinya dan kebenarannya. Memang aturan ini amat berat dirasakan orang munafik. Dengan ini akan terbuka aib mereka, dan sesudah mereka meninggal, biar lelaki atau perempuan sekali-kali tidak akan bisa dikubur di perkuburan ini. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah parah penyakit mereka. Surah Al-Baqarah ayat 11. Tetapi orang-orang yang memperlihatkan kegiatan dalam pekerjaan ini akan dihitung dalam golongan orang-orang suci, dan rahmat-rahmat Allah melimpah kekal ke atas mereka selamanya. Sebagai penutup, patut pula diperhatikan bahwa hari-hari musibah telah datang mendekat. Satu gempa hebat yang akan membolak-balikkan bumi telah mendekat. Jadi orang yang membuktikan ketidakcintaannya kepada dunia sebelum menyaksikan azab itu dan membuktikan pula sebagaimana ia menjalankan perintahku, merekalah dalam pandangan Allah mukmin yang sebenar, dan dalam dakwah Tuhan mereka akan dicatat sebagai Sabiqunal awalun, orang-orang yang paling di muka dan yang paling terdahulu. Aku berkata dengan sungguh-sungguh bahwa zaman itu telah dekat ketika orang munafik
yang karena cinta kepada dunia telah menolak perintahku ini. Tak kala datang azab, mereka akan berkata dengan menyesal dan sedih, alangkah baiknya kalau semua harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, aku berikan di jalan Allah, supaya aku terhindar dari azab ini. Ingatlah, sesudah menyaksikan azab ini, iman pun tidak berguna sedikit pun, dan sedekah akan percuma belaka. Lihatlah, aku memperingatkan kamu tentang azab yang sudah dekat benar. Sediakanlah dengan segera bekal yang nanti ada gunanya. Aku tidak mau mengambil harta apa jua pun dari kamu dan mengumpulkannya dalam tanganku. Bahkan kamu akan menyerahkan harta itu kepada sebuah badan guna penyiaran agama, yang buahnya kamu akan merasa kehidupan surga. Banyak yang akan menolak perintahku ini karena cintanya kepada dunia. Akan tetapi, akan lekas mereka dipisahkan dari dunia, dan pada saat penghabisan mereka akan berkata, Haza ma wa'adar rahmanu wa syadaqal mursalun. Maksudnya inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang bersifat Rahman, dan rasul-rasul itu benar semuanya. Wassalamu ala man ittaba'al huda. 6 Jun 1906. Penulis Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih yang dijanjikan kedatangannya dari Allah Ta'ala. Laporan perundingan pertama dari Majlis Mu'tamidin Sadar Anjuman Ahmadiyah Qadian yang dilangsungkan pada 29 Januari 1906. Yang hadir di majlis itu ialah Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib Ketua, Khan Sahib Muhammad Ali Khan Sahib, Sayyidzadah Basharuddin Mahmud Ahmad Sahib, Maulvi Said Muhammad Ahsan Sahib, Khawazah Kamaluddin Sahib, dan Dr. Said Muhammad Hussein Sahib, penulis majlis. Kerana dirasakan sangat perlu memberikan beberapa petunjuk dan mengambil beberapa keputusan, serta tidak cukup waktu untuk memberitahukan kepada saudara-saudara yang berada di luar. Sebab itu dengan seizin Hazrat Imam alaihissalam, dengan tujuan pengesahan undang-undang diadakan pertemuan ini. Beberapa hal telah diambil keputusan seperti tercantum di bawah ini. 1. Ditetapkan bahawa karangan al-wasiat yang dianjurkan supaya diterima. 2. Ditetapkan bahawa karangan al-wasiat akan dicetak buat sementara 800 buah. Begitu juga akan dicetak dalam surat Kabal Al-Hakam dan Badar. 3. Ditetapkan akan dikirim petunjuk-petunjuk yang tersebut dibawa kepada orang-orang yang berwasiat supaya oleh mereka dijalankan, dan supaya petunjuk-petunjuk itu dicetak di bawah formulir wasiat. Jika perlu, orang-orang yang berwasiat boleh meminta formulir atau borang wasiat dan menyalinnya di atas kertas biasa, dan di mana-mana tempat yang dikosongkan supaya diisi sendiri menurut keadaan masing-masing. Kertasnya harus yang kuat. Sedapat mungkin wasiat itu hendaknya didaftarkan, dan formulir wasiat sedapat mungkin harus ada tanda tangan ahli waris ataupun perseorangannya sebagai saksi. Begitu pula 2 saksi dari orang yang terkemuka di negeri atau desa itu. Orang yang berwasiat, begitu pula saksi-saksi, biar pandai menulis atau tidak, harus membubuhi tanda tangannya atau cap jempolnya. Yang pandai menulis selain menandatangani harus pula membubuhi cat jempol kiri, dan untuk isteri cap jempol kanan. Kalau yang berwasiat pandai menulis, maka haruslah wasiatnya itu ditulis sendiri. Di atas formulir wasiat tidak perlu dibubuhi cap. Orang yang berwasiat kalau mempunyai keadaan yang agak luar biasa dan dalam hal itu dibutuhkan pertimbangan yang berhubungan dengan undang-undang negara, maka ia boleh menulis surat kepada penasihat badan ini urusan undang-undang negara untuk menanyakan hal itu. 4. Di Punjab, orang-orang yang memiliki tanah yang dalam berwasiatnya banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Maka bagi mereka baiklah seberapa harta yang akan diwasiatkannya, ia hebahkan saja di masa hidupnya, dan di atas borang hebah itu, ia harus menyuruh ahli wasiatnya kalau ada menandatangani untuk membuktikan bahwa ahli warisnya menyetujui hebahan itu. Borang hebah harus didaftarkan dan kekuasaan atas harta yang dihebahkan itu dipindahkan ke majlis
Mutamidin Sadar Anjuman Ahmadiyah Qadian. Tetapi dalam keadaan ini, sewaktu-waktu kalau ada pula harta yang baru diperoleh, maka harus seperti itu pula diberlakukannya. Nomor 5, jika dalam keputusan hibah tersebut dalam nomor 4 di atas masih ada kesulitan, maka seberapa harta yang akan diwasiatkan atau akan dihibahkan, taksirlah harganya menurut harga pasar atau terus dijual. Kemudian seharganya itu atau penjualannya itu diserahkan kepada pengurus Majelis Urusan Pekuburan. Tetapi dalam keadaan ini, bila saja ia memiliki harta yang baru, maka tentang ini pun sewaktu-waktunya harus diperlakukan seperti itu juga. Nomor 6. Saudara yang tidak berharta benda tetapi mempunyai penghasilan, maka haruslah menyerahkan 1/10 dari penghasilannya tiap-tiap bulan kepada badan ini. Ada kelonggaran bagi mereka, yaitu beberapa canda sumbangan yang hingga kini dikirim mereka kepada silsilah ini, itu akan dicampurkan ke dalam 1/10 ini, atau akan dipisahkannya. Jika candanya yang sekarang ini akan disatukan dengan yang 1/10 itu, maka sebagaimana biasa ia mengirimkan canda, kirimkanlah begitu terus. Tapi sesudah mengurangi canda yang biasa itu, seberapa sisanya kirimkanlah atas nama Sekretaris Pengurus Perkuburan. Surat menyurat selanjutnya, tujukanlah kepada Sekretaris Majelis ini, tetapi hendaknya mereka mewasiatkan bahwa peninggalan mati mereka sekurang-kurangnya 1/10 dari harta peninggalannya jadi milik badan ini. Catatan 1. Saudara yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang wasiat atau hibah yang bersangkutan dengan undang-undang negara dapat mengadakan surat menyurat lebih dahulu dengan Majelis Urusan Pekuburan sebelum menulis wasiat atau hibahnya. 2. Dalam keadaan yang luar biasa, boleh juga langsung berkirim surat dengan Majelis Mutamidin. 7. Semua uang yang bersangkutan dengan canda perkuburan atau yang dikirimkan menurut pengumuman al-wasiat yang tersebut di atas, hendaklah dikirimkan hanya atas alamat Sekretaris Majelis Urusan Perkuburan. Hendaknya tidak dikirimkan atas nama seseorang atau atas alamat yang lain. Qadian 1 Julai 1906. Tanda tangan Mirza Ghulam Ahmad. Tanda tangan Nuruddin, Qadian 29 Januari 1906. Tanda tangan Muhammad Ali, Sekretaris. Pertalaan naskah wasiat untuk orang-orang yang penghidupannya dari penghasilannya. Waktu ini saya tidak mempunyai harta benda. Waktu ini penghasilan saya sebulan adalah saya hingga mati akan terus menyerahkan 1/10 dari penghasilan saya kepada Khazanah Sadar Anjuman Ahmadiyah Qadian. Di waktu saya meninggal, berapa saja terbukti harta peninggalan saya, 1/10 jadi milik Sadar Anjuman Ahmadiyah. Saya yang berwasiat, saksi 1 dan saksi 2. Pertalaan naskah wasiat untuk orang-orang yang penghidupannya hanya dari harta bendanya. 1. Di waktu saya meninggal dunia, beberapa saja harta peninggalan saya, 1/10 jadi milik Sadar Anjuman Qadian. Kedua, jika dalam hidup saya pernah masukkan uang atau menyerahkan benda ke Khazanah Sadar Anjuman Ahmadiyah Qadian serta menerima risipnya, maka uang atau harga dari benda itu akan dipotong dari jumlah wasiat. 3. Harta benda saya sekarang adalah sebagai berikut. Peringatan, di sini harus terangkan dengan jelas harta yang bergerak dan yang tidak bergerak.